Gue dapat nilai rendah. Iya, Eh, saya ingin nambahin aja Bu, untuk kejang-kejangnya itu biasanya dia disebabkan sama cahaya kedip-kedip gitu Bu. kayak kedip-kedip. Jadi kalau lampu motor menghadap kamu gitu, dikelap-kelipkan, kejang gitu, kelihatan. Yang saya lihat ya orang rata-rata kayak gitu sih Bu dia. Oke, sip, terima kasih ya. Jadi dia eh, diinduksi oleh cahaya gitu ya, cahaya yang berkedip-kedip katanya. Oke, makasih Atar dan siapa tadi, Adelia ya, Adelia Syaharanti. Oke, eh sudah benar ya. Jadi kalau kita gambaran orang epilepsi itu adalah kejang gitu. Tapi biasanya apa sih perbedaan kejang dan seizure seperti yang udah disampaikan oleh Adelia? Kalau dia kejangnya berulang, hal itulah yang disebut dengan epilepsi. Tapi kalau dia hanya satu atau hanya sekali saja tunggal kejangnya, maka itu tidak bisa dikatakan epilepsi. Itu dikatakan cuma seizure atau kejang gitu ya. Nah, jadi epilepsi adalah gangguan pada sistem saraf pusat yang mana akan ditandai dengan kejang yang berulang pada manifestasi dalam rentang waktu tertentu gitu ya, bahkan dia sampai bisa terus-menerus dan dapat terjadi secara spontan. Yang mana ketika seseorang mengalami epilepsi itu bisa saja kesadarannya hilang gitu atau kesadarannya masih tetap ada gitu ya. Nah, jadi kalau kejang adalah peristiwa tunggal juga sama sebenarnya penyebabnya sama-sama hipereksitabilitas neurotransmitter yang mengakibatkan impuls listrik yang berlebihan. Itu ya. Jadi ketika ada potensial aksi, ketika ada depolarisasi, maka akan terjadi potensial aksi di mana potensial aksi ini akan terjadi aktivitas seizure atau aktivitas kejang. Cuma kalau dia tunggal itu balik lagi hanya seizure. Kalau dia berulang dalam rentang waktu tertentu, tidak ada yang memprovoknya, maka disebut dengan epilepsi gitu ya. Nah, epilepsi itu sendiri dia merupakan salah satu penyakit umum yang mana dia menyerang 70 juta. Jadi banyak orang-orang di seluruh dunia itu juga mengidap epilepsi gitu. Oleh WHO juga epilepsi menjadi penyakit yang banyak menyebabkan atau banyak terjadi pada populasi dunia. Itu ya. Untuk epilepsi sendiri, guideline untuk terkait klasifikasi, diagnostik, itu juga kita bisa merujuk pada yang namanya International League Against Epilepsy. Yang mana yang kalian lihat di layar ini adalah eh, informasi yang berdasarkan ILAE gitu ya, ILAE yang dikeluarkan pada tahun 2017. Sejauh ini yang menjadi panduan ILAE itu masih pada keluaran atau informasi yang diberikan pada tahun 2017. Sampai saat ini belum ada keterbaruan. Nah, kalau kita mau melihat orang mengalami epilepsi, maka kan harus tegak ya. Karena eh, kejang yang berulang tadi itu akibat adanya gangguan regulasi neurotransmitter. Kalau kemarin depresi, kita belajar depresi ya kemarin, Dek. Iya, Oh iya, benar. Oke. Kalau depresi kemarin kita ada neurotransmitter serotonin, kemudian ada neurotransmitter dopamin dan norepinefrin atau noradrenalin. Nah, pada kejadian epilepsi ini, neurotransmitter yang berperan dalam perkembangan atau development dari epilepsi itu adalah dua saja, yaitu glutamat dan juga GABA. Seperti yang pernah saya sampaikan, GABA itu adalah neurotransmitter inhibisi. Sedangkan glutamat adalah neurotransmitter eksitatorik gitu ya. Jadi yang menghambat glutamat atau aktivitas yang timbul akibat glutamat itu adalah GABA. Jadi dia yang menjadi lampu merah
untuk si glutamat gitu. Kejadian seperti apa yang bisa mengakibatkan seseorang itu harus terdiagnostik atau terdiagnosa epilepsi? Menurut Ile, seseorang itu akan didiagnosa epilepsi, dilakukan diagnosis epilepsi ketika ia mengalami dua kejang tanpa sebab yang terjadi lebih dari 24 jam terpisah atau bisa juga dalam waktu 24 jam. Jadi misalkan dalam sehari dia mengalami atau lebih dari 24 jam ia mengalami eh, dua kejang. Oke. Kemudian atau ketika dia memang mengalami satu kejang yang tanpa sebab tapi sebelumnya dia memiliki epilepsi atau dia memang memiliki resiko kekambuhan yang tinggi. Jadi kayaknya orang ini akan mengalami kejadian kejang lagi gitu ya. Atau ya, Mohon maaf Ibu, PPT Ibu nggak jalan. oh iya, tunggu ya. Sekarang kelihatan? Terlihat Bu. Udah berganti PPT-nya? Sudah Bu. Oke. Nah, jadi menurut Ile ketika seseorang itu mengalami apa sih kejadian yang terjadi pada pasien sehingga dia harus dilakukan pemeriksaan atau dia harus diagnosa epilepsi. Tadi ya, ketika dia mengalami dua kejang dalam rentang waktu 24 jam atau lebih dari 24 jam. Kemudian ketika dia mengalami satu kejang tanpa sebab, tapi dilihat kemungkinan resiko kekambuhannya tinggi, atau ketika dia didiagnosis sindrom epilepsi dilakukan. Jadi sindrom epilepsi itu pakai EEG gitu ya. Nah, dalam ILE itu dibagi classification-nya, di mana klasifikasi dari epilepsi itu terbagi atas 3 tingkatan. Yang pertama jenis kejang, ini ya, seizure types, apakah dia vokal, generalized, atau unknown, gitu ya. Setelah diketahui onsetnya, seizure types-nya, gitu ya, dilanjutkan adalah jenis epilepsinya. Jenis epilepsinya apa? Vokal kah dia, generalized kah dia, atau combine dari keduanya, atau bahkan unknown. Dan terakhir adalah tingkat ketiganya yang memungkinkan diagnosa sindrom spesifik adalah sindrom epilepsi. Gitu. Nah, kan tadi saya bilang terjadinya disregulasi glutamat dan GABA, yang mana dia akan menghantarkan impuls listrik secara berlebihan. Nah, impuls listrik itu etiologinya, jadi faktor penyebab dari epilepsi itu ada struktural otaknya gitu ya, kemudian korteksnya ya, bagian korteksnya, artinya yang membagi perbedaan antara epilepsi ini adalah area atau bagian otak yang terkena yang mengalami irritable gitu ya. Jadi ada yang hanya setengah bagian vokal saja, ada yang generalized artinya seluruh bagian otak mengalaminya, yang mana nanti akan bermanifestasi dari jenis-jenis eh, jenis kejang yang dialami oleh pasien. Kemudian ada genetik, ada infeksius, ada metabolik, ada imun, dan ada juga unknown. Nah, kalau kita berbicara focal onset atau seizure type tadi, kan tadi ada 3 ya, seizure type, kemudian epilepsy type, baru sindrom epilepsi. Nah, kalau seizure types itu artinya kita melihat, jadi dia focal onset kah, generalized onset kah, atau non onset. Artinya dilihat dari awal mula kejang. Gitu ya. Kalau dia focal onset, seperti yang saya bilang, kejangnya dimulai dari satu area otak saja. Gitu ya. Kalau generalized dia melibatkan kedua sisi otak. Jadi kalau dia terbagi atas 2 kolom gitu ya. Kalau vokal hanya salah satu kolom saja, tapi kalau misalkan generalized dia seluruh kolom gitu ya. Kalau non onset seperti yang kita tahu non berarti kan tidak diketahui. Terus kalau kita mau berdasarkan jenis kejang itu ada 2. Dia motorikah
atau non-motor. Ya, non-motor itu artinya tidak ada pergerakan. Contoh yang sering terjadi itu adalah tonik-klonik. Kalau tonik-klonik itu dia seperti ini deh. Ya jenisnya kayak kalian kalau angkat beban gitu ya, pasti namanya barbel kah. Nah itu kalau tonik-klonik gitu ya. Kalau klonik dia gini saja gitu ya. Kalau tonik dia gini aja. Kalau mioklonik itu ada sentakan gitu ya. Contohnya kayak gini-gini pasiennya gitu. Atau absens. Kalau absen itu sering sekali disalahartikan menjadi melamun gitu ya. Jadi absen itu dia kehilangan kesadaran secara tiba-tiba gitu. Dia nggak ingat gitu. Dia diem aja gitu. Tapi kayak seperti melamun. Nah, yang sering terjadi itu tonik-klonik, mioklonik, kemudian absens. Bentar, kayaknya ada yang hilang. Adik-adik, patofisiologi ini yang akan menjadi landasan mengapa obat-obat atau bagaimana kerja obat anti epilepsi, gitu ya. Nah, intinya kalau secara garis besar, patofisiologi penyebab epilepsi tadi adalah glutamat dan juga GABA. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terlalu besar aktivitas glutamat gitu ya, atau terlalu rendahnya aktivitas GABA gitu ya. Jadi artinya secara garis besar patofisiologi epilepsi itu ada dua, yaitu aktivitas glutamat yang berlebihan atau aktivitas GABA yang rendah gitu. Balik lagi bahwa glutamat itu akan dihambat dengan adanya GABA. Nah, kalau kalian lihat di gambar, jadi ini misalkan adalah neuron dari si glutamat gitu ya. Nah, glutamat itu ini glutamat ya, yang warna biru yang di dalam vesikel. Akan ada trigger yang memicu terjadinya gangguan glutamat dan gangguan GABA. Pemicunya itu adalah kita singkat dengan vitamin. Kalau kalian mau gampang bisa vitamin D dan E, atau ingat aja vitaminnya expired date gitu ya, vitamin ED. Artinya ada vaskular infeksi gitu ya. Kalau vaskular nih bisa hemoragi ya, hemoragi, stroke hemoragi. Kemudian kalau infeksi ini bisa meningitis, mana meningitis itu akan merusak korteks yang akan mengakibatkan disregulasi penghantaran impuls listrik, atau bisa juga trauma gitu ya, benturan, kemudian bisa juga autoimun gitu ya. Autoimun ini bisa mengakibatkan antibodi itu menyerang si bagian sarafnya, kemudian metabolik, kemudian idiopatik, bisa juga neoplasia, kemudian pasien eklamsia pada ibu hamil ya. Kemudian obat-obat yang akan mengganggu disregulasi neurotransmitter glutamat dan GABA. Ini slide saya sudah berubah adik-adik. Tergambar nggak patofisiologinya? Iya, Bu. Gambar ya, Bu. Nah, adik-adik kalian bisa lihat ya. Nah, kalau kalian paham ini, nanti kalian paham kenapa obat itu diberikan. Yang pertama, ini adalah neuron glutamat, adik-adik. Neuron glutamat itu terdapat dua channel, yaitu natrium dan kalsium. Ingat, natrium itu ion bermuatan positif atau negatif? Positif. Positif. Ya, kalau kalsium juga Positif. 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 Jadi ketika dia masuk ke dalam sel, maka kondisinya akan positif atau negatif. Positif. Ketika kalsium tadi masuk ke dalam sel dan natrium masuk ke dalam sel, maka kondisi selnya positif atau negatif. Positif. Positif dong.
Bilang nggak sih positif, positif. Natrium positif, kalsium positif. Ketika channel voltage gate kanalnya terbuka, mereka masuk, maka kondisinya positif atau negatif? Positif, Bu. Iya, Positif, Ibu. betul. Terima kasih. Jadi natrium dan kalsium tadi adalah ion bermuatan positif. Jadi ketika dia masuk ke dalam sel, maka kondisinya akan sangat positif. Nah, kondisi neuron atau akson yang sangat positif itu disebut dengan depolarisasi ya, Dede. Nah, depolarisasi ini akan memicu aktivitas potensial aksi yang mana ketika potensial aksinya meningkat, maka aktivitas atau kejadian kejangnya juga meningkat, gitu ya. Jadi, depolarisasi akan mengakibatkan peningkatan potensial aksi yang mana ketika terjadi peningkatan potensial aksi akan terjadi juga peningkatan aktivitas kejangnya, gitu. Nah, ketika pemicu tadi ya vitamin D dan E, mereka ini memicu, maka akan terbukalah kanal natrium. Akan terbuka kanal Natrium, apa? natrium. Suara saya nggak jelas ya, Dede. Zebra. Natrium, Bu. Ya, jangan sibuk sendiri. Oke. Maka kanal natrium akan terbuka. Natrium ini akan mengakibatkan kondisi dalam selnya menjadi positif. Akibatnya terjadi yang disebut dengan depolarisasi. Depolarisasi ini akan mengakibatkan kanal kalsium itu terbuka, adik-adik. Gitu. Ketika kanal kalsium terbuka, maka kalsiumnya bisa masuk ke dalam selnya, sel di dalam neuron ini, di dalam neuronnya. Lalu warna hijau ini, kalsium itu akan berikatan pada protein yang berada pada vesikel glutamat tadi. Ini adalah neuron glutamat. Lalu apa yang terjadi ketika kalsium itu berikatan dengan protein yang berada di sini? Maka si vesikel glutamat yang membawa glutamat tadi akan menyatu dengan membran sel. Jadi membran sel itu di ujungnya sini. Dia akan menyatu, akhirnya glutamatnya rilis. Glutamatnya keluar. Sudah masuk ke dalam celah. Masuk ke dalam mana? Celah. Ketika dia sudah rilis, glutamatnya dikeluarkan. Berarti glutamat sekarang berada di Celah sinaps, Bu. Yes, betul. Berada di celah sinaps, gitu ya. Nah, kemudian glutamat ini akan berikatan pada protein di sini. Jadi ada reseptornya. Kalau kalian masih ingat, waktu belajar depresi, glutamat itu reseptornya bernama NMDA, gitu ya. Lalu apa yang terjadi ketika glutamat berikatan dengan NMDA? Apa yang terjadi, adik-adik? Apa yang terjadi? Inilah kurangnya kalau kita kuliah online ya, ditanya diem aja, pada sibuk sendiri. Gitu ya, jadi glutamatnya akan rilis, lalu dia akan berikatan pada reseptornya, gitu ya, pada postsinaptik. Ingat yang kemarin kita belajar ada presinap, celah sinap, dan pasca sinap atau postsinaptik. Lalu glutamat ini akan berikatan pada reseptornya yang mengakibatkan kanal-kanal pada neuron berikutnya tadi yang pasca sinaptiknya terbuka. Ketika ia terbuka, maka natrium dan kalsium akan masuk ke dalam neuron pasca sinaptik. Ketika Na dan Ca masuk, seperti yang saya bilang, terjadi kondisi yang sangat positif yang disebut dengan depolarisasi. depolarisasi.
Ingat tadi konsepnya, depolarisasi. Kalau terjadi peningkatan sangat positif, terjadi depolarisasi, akan terjadi peningkatan potensial aksi. Kalau peningkatan potensial aksi, maka terjadi peningkatan kejang, gitu ya. Nah, itu untuk proses glutamat, gitu ya. Lalu ada lagi yang namanya, tadi kan patofisiologi utama itu 2, peningkatan glutamat dan penurunan GABA. Dalam keadaan normal, ketika GABA itu keluar gitu ya, bedanya GABA dan glutamat, GABA itu tidak ada kanal khusus. Kalau tadi kan ada kanal kalsium, ada kanal natrium untuk dia bisa rilis. Kalau GABA itu terjadi juga potensial aksi, tapi tidak ada kanal khusus secara farmakologi yang mengakibatkan rilisnya GABA gitu ya, artinya ada penginduksi gitulah, tapi tidak ada kanal khusus gitu yang relevan dalam secara farmakologi untuk rilisnya GABA. Nah, terjadi rangsangan, kemudian GABA tersebut akan masuk ke dalam vesikel, kemudian dia akan berdiffuse atau menyatu pada membran sel, kemudian dia rilis gitu. Ngantuk? Besar banget ngopnya Adelia, ngantuk Adelia. Oke, jadi GABA-nya keluar gitu ya. Kalau sama dengan glutamat, ingat, mau memunculkan potensial aksi, maka dia harus berikatan dengan yang namanya reseptor. Gitu ya. Kalau reseptor glutamat itu AMPA dan NMDA, kalau GABA namanya reseptor GABA-A. Ya. Jadi ketika GABA itu keluar, ia akan berikatan dengan yang namanya reseptor GABA-A. Nah, apa yang terjadi ketika reseptor GABA-A keluar pada GABA keluar pada celah sinaptik, lalu dia menuju pasca sinaptik dan GABA-nya berikatan dengan reseptor GABA-A, maka akan membuka yang namanya kanal klorida. Nah, klorida itu ion bermuatan positif atau negatif? Negatif. Negatif. Jadi kalau dia masuk ke dalam sel, maka kondisinya negatif atau positif? Negatif, Ibu. Negatif. Betul, negatif gitu ya. Terima kasih. Nah, kalau dia negatif, itu akan terjadi yang namanya hiperpolarisasi. Jadi kalau dia sangat positif namanya depolarisasi. Kalau dia sangat negatif kalau kondisinya negatif disebut hiperpolarisasi. Yang mana akan menjadi lawan dari depolarisasi gitu. Jadi ketika depolarisasi terjadi, masuk si klorida yang kondisinya negatif gitu ya, maka dia akan menghambat supaya dijaga nih supaya potensial aksinya menjadi dalam keadaan yang normal. Contoh yang biasa saya sebutkan, kalau kalian di perempatan Lembu Suwana ada hijau, ada merah kan? Lampu lalu lintasnya. Artinya dia akan mengontrol, oh sebelah kanan dulu nih, yang lainnya merah, jadi sebelah kanan dulu yang lewat. Oh habis itu sebelah kiri lagi, maka yang lainnya diam, sebelah kiri yang lewat. Nah itulah kerja dari glutamat dan GABA. Kalau si glutamatnya tadi akan mengakibatkan depolarisasi, maka untuk melawannya dilakukan hiperpolarisasi. Artinya kalau dia membuat kondisinya itu positif, maka untuk menetralisirnya harus ada negatif. Gitu ya. Paham adik-adik? Ya, jadi glutamat mengakibatkan positif depolarisasi, di mana depolarisasi meningkatkan potensial aksi, dan potensial aksi itu maka outcome-nya adalah peningkatan seizure atau kejang. Ketika datang si klorida yang bermuatan negatif, dia akan melakukan hiperpolarisasi dan menghambat potensial aksi yang secara berlebihan diakibatkan oleh glutamat. Nah, itu ya. Hal inilah yang akan melatar belakangi obat-obat apa saja sih yang mau diberikan kepada pasien epilepsi. Berarti kita harus berikan obat yang mencegah supaya natriumnya tidak berlebihan, ya kan? Kemudian kita mencegah supaya
influx CA-nya, CA itu tidak terlalu membanjiri neuronnya. Berarti kita harus menghambat apa? Menghambat apa? Peningkatan ya, supaya si kalsiumnya ini nggak masuk. Kemudian mencegah supaya kalsiumnya ini tidak berikatan dengan protein yang mengakibatkan glutamatnya rilis. Kemudian kita memberikan obat yang menghambat glutamat berikatan dengan reseptornya. Reseptornya tadi AMPA dan NMDA. Itu. Kemudian, saya lupa. GABA itu dek ketika dia rilis gitu kan, ketika dia sudah rilis kan dia bisa di recycle ulang ya, di reuptake. Ingat kemarin serotonin reuptake gitu ya pada epilepsi. Nah, GABA juga begitu. Nah, GABA itu ketika dia didaur ulang gitu ya, dia mengalami metabolisme gitu. Mengalami metabolisme. Kalau dia di umumnya metabolisme itu kan dia mengakibatkan, contoh kalau obat kan ada yang namanya dia metabolisme itu ada dua kalau di obat. Dia merubah obat aktif menjadi tidak aktif supaya dia bisa diekskresikan, atau dia merubah obat tidak aktif menjadi aktif. Kalau obat aktif tidak aktif menjadi aktif itu adalah obat-obat yang prodrug ya. Nah, metabolisme yang mau kita bahas di sini adalah bahwa si GABA-nya itu menjadi tidak aktif gitu. Metabolismenya merubah. Jadi GABA itu didaur ulang, dilakukan reuptake, lalu dia di metabolisme, mengalami proses metabolisme. Ketika GABA itu metabolismenya GABA menjadi tidak aktif, apa akibatnya kalau GABA tidak aktif? Kalau GABA tidak aktif, dia nggak bisa rilis, nggak bisa dikeluarkan. Akibatnya apa? GABA-nya nggak bisa berikatan dengan reseptor GABA A, dia nggak bisa mengakibatkan klorida masuk, dia nggak bisa akibatnya tidak terjadi hiperpolarisasi, glutamatnya yang meningkat, natrium dan kalsiumnya yang meningkat, gitu ya. Jadi akan ada obat yang mencegah supaya degradasi atau glutamat ini tidak ke breakdown gitu. Ya, artinya dia tidak rusak gitu. Selanjutnya ada obat yang mencegah supaya GABA-nya tidak di reuptake secara berlebihan. Itu. Hal itulah yang melatar belakangi obat-obat yang akan kita berikan pada pasien-pasien epilepsi. Tuh. Jelas sampai sini Dede patofisiologinya? Jelas, Bu. Ini berpindah tidak slide-nya? Iya, Bu. Pindah, Ibu. Terima kasih. Nah, jadi kalau pasien epilepsi itu, gitu ya, balik lagi seperti yang sering saya tekankan, kita tidak ada ranah untuk melakukan diagnosa ya adik-adik gitu ya. Jangan mentang-mentang sudah diajarin Bu Onai bagaimana diagnosa epilepsi ketika ada temannya yang melamun gitu. Kamu absence seizure kah, kamu epilepsi absence kah, kamu yang melamun-melamun? Enggak ya. Jadi ada banyak rangkaian pemeriksaan untuk menegakkan epilepsi itu terjadi gitu. Yang pertama adalah deskripsi kejadian gitu ya. Baik pasien maupun saksi gitu ya. Biasanya kan diantar nih misalkan. Maka orang yang melihat pasien itu kejang itu harus dianamnesa, harus diwawancarai oleh dokternya. Karena kita mau tahu nih berapa kali dia kejang, apakah sekali atau 2 kali, apakah dalam rentang berapa lama, nah itu ya. Kemudian pemeriksaan neurologis, jadi kita pakai elektroensefalogram gitu ya. Kemudian ada neuroimaging gitu ya, sebaiknya MRI otak. Jadi nanti tuh ada gambaran deh, misalkan otaknya gambarannya hitam, nanti dia ada warna gitu. Misalnya warna merah, oh dia menyerang daerah vokal nih, oh dia menyerang area seluruh otak. Kemudian pemantauan video EEG, bisa dilakukan blood test gitu ya. Bisa dilakukan pengecekan kadar urin atau darah, apakah ada obat yang dia konsumsi sehingga bisa memicu terjadinya kejang tadi. Gitu. Nggak apa-apa, kalian cukup tahu aja. Oke,
Jadi tadi kalau kita berbicara balik lagi gitu ya ke patofisiologinya bahwa terjadi peningkatan GABA dan terjadi penurunan GABA dan terjadi peningkatan glutamat. Artinya kita mau obat yang kita berikan itu glutamatnya jadi tidak banyak dan GABA-nya diproduksi jadi lebih banyak gitu kan karena patofisiologi peningkatan glutamat dan penurunan GABA. Maka obat yang kita berikan kebalikan dari patofisiologinya. Obat itu yang diharapkan terjadi penurunan glutamat dan peningkatan GABA. Gitu ya. Jadi ini sama aja seperti yang saya jelaskan tadi, gitu ya. Jadi misalkan kita mau NMDA antagonis gitu. Maka NMDA antagonis ini adalah yang mencegah glutamat tidak berikatan dengan reseptor NMDA gitu. Karena kalau dia berikatan tadi akan terbuka kanalnya natrium dan kalsium masuk, terjadi depolarisasi gitu. Jadi intinya kita butuh penghambat saluran natrium ya. Tadi yang pertama kan natrium terbuka, dia membanjiri sel, terjadi polarisasi, mengakibatkan kanal kalsiumnya terbuka. Jadi kita butuh penghambat saluran natrium atau kanal natrium. Kemudian tadi ketika terjadi depolarisasi akan membuka kanal kalsium yang mana kalsium akan berikatan pada protein pada vesikelnya yang mengakibatkan vesikel itu akan diffuse atau menyatu pada sel membran dan mengakibatkan glutamat itu keluar. Ya, jadi kita mau menghambat kanal kalsium. Kemudian ada penghambat reseptor SP2A, kemudian ada penghambat reseptor glutamat gitu ya, tadi ya AMPA dan NMDA. Kemudian kita mau terjadinya peningkatan GABA. Nah, bagaimana kita mau mengobati pasien, bagaimana sih modal terapi pada pasien epilepsi? Epilepsi itu obatnya tergantung jenis kejangnya adik-adik gitu ya. Tergantung dia epilepsi yang mana, vokal kah dia, atau generalize kah dia, kombinasi kah dia, atau non. Bentuknya yang mana, monoklonik kah di, mioklonik kah dia, absens kah, tonik-klonik kah, atau tonik saja, atau klonik saja. Gitu ya. Jadi kita harus melihat dari jenis kejangnya. Jika memang tidak efektif, bisa dipertimbangkan untuk menambah anti-epilepsi atau bahkan kita beralih ke anti-epilepsi lainnya. Gitu ya. Contoh misalkan nih kalian, ini adalah hal yang sering banget nih. Kalau pengobatan khusus itu bukan berarti harus ya, tapi artinya kalau kejang vokal, biasanya obat yang diberikan adalah carbamazepin dan oxcarbazepin. Gitu. Kalau dia kejangnya mioklonik atau tonik-klonik general, maka biasanya diberikan valproat dan levetiracetam. Nah, golongan SP2A itu reseptor SP2A cuma satu, yaitu levetiracetam. Terdapat obat-obat inilah obat yang sering digunakan dalam pasien epilepsi. Tuh ya, walaupun akan banyak obat-obat lainnya. Efek samping yang sering menjadi ciri khas gitu ya, yang sering terjadi gitu ya. Misalkan kalau kita gunakan obat benzodiazepin dan barbiturat, itu dia biasanya efek sampingnya adalah depresi, jantung, dan pernapasan. Atau bisa terjadi sindrom Stevens-Johnson ketika diberikan etosuximid, carbamazepin, dan lamotrigine. Hepatotoksisitas itu lebih banyak atau secara signifikan itu disebabkan oleh obat yang namanya valproat dan obat carbamazepin. Nah, lalu bagaimana dengan interaksi obat? Nah, interaksi obat anti-epilepsi, drug, gitu ya. Interaksi obat dari anti-epileptic drug itu rata-rata berhubungan dengan sitokrom P450. Nah, yang mana dia mempengaruhi efektivitas obat lain. Balik lagi, kalau kita bicara sitokrom P450, maka interaksi obatnya adalah interaksi metabolisme. Nah, interaksi obat metabolisme, adik-adik, itu terbagi atas dua. Dia inhibisi enzim atau
inhibisi atau induksi enzim. Gitu ya, diingat. Kalau dia bicara sitokrom P450, maka dia adalah interaksi metabolisme. Interaksi metabolisme itu terbagi atas dua. Apakah obat tersebut bersifat induksi enzim atau dia bersifat inhibisi enzim? Nanti keluar ya di soal ujian, soalnya kasus. Apa yang dikatakan induksi enzim, dampaknya seperti apa? Contoh, misalkan obat A dan obat B. Obat A adalah obat anti epilepsi ya. Itu ya. Jadi ada obat A dan obat B. Tadi dia mempengaruhi sistem P450, CYP 450, sitokrom P450. Obat A adalah obat anti epilepsi yang sifatnya adalah induksi. Balik pada proses normal, metabolisme obat yang saya jelaskan tadi, dia bisa mengubah obat aktif menjadi tidak aktif. Tapi kalau dia merupakan obat yang jenisnya prodrug gitu ya, maka obat yang kita minum dengan adanya metabolisme dia akan menghasilkan prodrug, gitu. Dia akan memecah substansi dari si obat untuk menjadi prodrug, baru dia menjadi aktif. Nah, induksi enzim artinya dia akan menambah, dia akan memacu, kayak membakar gitulah, mempercepat si kerja dari enzim tadi. Enzimnya bisa mengubah obat aktif menjadi tidak aktif, gitu ya. Bayangkan obat A itu adalah obat epilepsi. Obat B adalah obat lain yang harus dia minum. Obat A ini menginduksi enzim, gitu ya. Balik ya, menginduksi enzim. Maka, apa yang terjadi pada obat B? Kalau tadi terjadi induksi enzim. Tidak aktif, Bu. Iya, jadi obat B itu akan dirubah secepat mungkin. Yang tadinya misalkan butuh 5 gitu ya untuk merubah obat, tapi karena adanya si obat anti epilepsi tadi, dia menginduksi si enzimnya. Akibatnya apa? Si pemecahan obat dari obat aktif menjadi tidak aktif menjadi meningkat. Akibatnya obat B tadi akan segera, jadi kadar obatnya tuh segera dibuat tidak menjadi aktif. Obat B menjadi tidak aktif. Jadi obat yang harusnya bekerja dipecah, bekerja gitu ya, habis absorpsi, distribusi nih. Harusnya dia bekerja, disalurkan ke dalam tubuh gitu. Tapi malah segera dibikin non-aktif obat B-nya. Akibatnya apa? Akibatnya kadar obat B akan menurun. Ya kan? Karena dia dirubah menjadi tidak aktif. Kalau kadar obat B itu menurun, bagaimana efektivitasnya? Obat B-nya menurun juga gitu. Karena dia butuh aktif untuk bisa bekerja. Tapi karena ada si obat yang mengakibatkan induksi enzim, terjadilah proses metabolisme yang cepat gitu. Jadi obat B-nya turun, maka efektivitas obat D juga akan menurun. Lalu bagaimana kalau dia dengan inhibisi? Nah, berarti kebalikannya. Harusnya obat itu kan dalam waktu 1 jam, dia segera di metabolisme dari obat aktif menjadi tidak aktif untuk diekskresikan. Tapi karena obat anti epilepsi itu dia menginhibisi, gitu ya. Artinya dia menghambat si enzimnya pecah, si sitokromnya ini mecah obat aktif menjadi tidak aktif. Misalkan harus 1 jam, tapi karena dia terinhibisi oleh anti epilepsi, yang terjadi pemecahannya menjadi 3 jam. Apa yang terjadi pada obat B tadi? Kalau dia harusnya 1 jam dipecah menjadi tidak aktif untuk diekskresikan, tapi karena inhibisi obat anti epilepsi dia jadi 3 jam baru bisa menjadi obat tidak aktif. Apa yang terjadi menurut kalian adik-adik? Kerja obatnya lama. Kerja obatnya jadi lambat ya. Nah, bukan. Jadi kadar obat B tadi posisinya akan rendah atau tinggi? Tinggi. Tinggi, betul. Gitu. Kan tadi metabolisme rubah obat
aktif menjadi tidak aktif. Kalau dia waktu 1 jam harusnya sudah diekspresikan, tapi dalam waktu 3 jam itu baru bisa diekspresikan, artinya kan kadar obat B itu lama kan di dalam darah gitu. Akibatnya kadar obat B itu meningkat. Kalau kadar obat B meningkat, apa yang terjadi adik-adik? Kalau dia harusnya kerja 1 jam, tapi dijadikan 3 jam. Akibatnya tadi kadarnya meningkat, maka toksisitasnya juga meningkat gitu ya. Resiko terjadi efek samping obatnya meningkat. Resiko terjadi toksisitas obat itu juga meningkat. Gitu ya. Jadi itulah inhibisi dan eh, induksi enzim. Gitu. Lalu ada juga obat-obat yang resiko teratogenik gitu ya pada kehamilan gitu ya. Jadi kalau memang eh, ada pasien yang rencana untuk pasien epilepsi gitu ya, lalu dia berencana untuk hamil, jadi ditunda dulu gitu ya. Jadi gunakan pengaman gitu ya supaya tidak hamil dulu gitu. Artinya epilepsinya ditangani dulu. Bahaya kalau misalkan pasiennya hamil lalu dia kejang-kejang gitu kan, ada bayi di dalam perutnya. Nah, apa obat-obat yang mengakibatkan resiko teratogenik yaitu valproat, phenytoin, dan carbamazepin. Tuh. Jadi sebaiknya kelarkan dulu, tuntaskan dulu epilepsinya, baru lanjut ke program hamilnya gitu. Supaya bukan menghalangi pasiennya untuk memiliki keturunan, tidak. Itu adalah pencegahan supaya ibu dan bayinya itu tidak kenapa-kenapa. Karena juga obat-obat epilepsi ini tuh bisa menyebabkan neural tube-nya defect gitu. Jadi rusak saraf pada bayinya. Gitu. Kan jadi baiknya ditunda dulu ya, epilepsinya diperbaiki. Ini adalah terapi pada hilang ya. Terapi pada obat-obat anti epilepsi tadi ya. Intinya kalian sudah paham di mana kerjanya. Contoh misalkan carbamazepin berarti dia menghambat kanal natrium. Supaya kanal natriumnya nggak masuk, tidak terjadi depolarisasi, tidak menginisiasi kalsium masuk, kalsium tidak berikatan dengan vesikel, vesikelnya tidak menyatu dengan membran sel, glutamatnya nggak keluar. Gitu ya. Oke. Atau misalkan valproat gitu ya, dia kerjanya ada 2 obat seingat saya dia itu kerjanya ganda. Jadi dia bisa nih valproat nih. Dia bisa untuk sodium channel gitu ya, bisa menghambat kanal natrium, tapi dia juga bisa menghambat kanal kalsium. Tapi balik lagi ya Dede, diperhatikan efek samping yang dialami oleh pasien gitu ya. Kira-kira ada nggak kondisi pasien yang kalau dapat obat dipilih obat itu malah akan memperburuk kondisi pasien gitu. Lalu ada profil farmakokinetik. Profil farmakokinetik artinya kalau dia 12 jam di dalam tubuh, kalau tes setengahnya 12 jam, maka di dalam tubuh itu artinya 24 jam. Kalau dia ada interaksi metabolisme kayak tadi ya, atau interaksi farmakodinamik, kita nggak bisa berikan yang satu pagi, yang satu malam, karena dia pasti akan bertemu gitu ya. Kecuali dia masih level absorpsi atau distribusi yang bisa kita modifikasi pemberian atau waktu pemberiannya gitu ya. Jadi profil farmakokinetik ngaruh juga di tes setengahnya. Ini kalian bisa baca. Yang penting kalian paham konsep patofisiologi tadi dan obat apa yang diperlukan. Itu tadi obat-obatnya ya. Nah, balik pada pedoman pengobatan epilepsi adik-adik, pemilihan obat itu berdasarkan tipe epilepsinya. Dia yang mana? Generalized atau vokal? Dia yang motor atau non-motorik gitu ya. Kalau dia motorik, maka obatnya ini. Contoh misalkan carbamazepin, tapi pada kondisi yang pasiennya epilepsi yang tersentak, ini namanya tersentak, itu nggak boleh pakai carbamazepin. Ya, makanya ada except myoclonic gitu. Nah, ini adalah interaksi obat. ASM itu anti seizure medicine ya, Dek. Jangan kalian bingung ASM itu apa.
Ada yang nyebut AED, ada yang nyebut ASM. ASM itu anti seizure medicine, ya. Ingat aja pokoknya kalau dia sitokin P450 berarti metabolisme. Dua saja dia, inhibisi atau induksi enzim. Oke. Lalu bagaimana ketika ibu hamil gitu ya? Kan kita nggak bisa melawan kehendak Allah ya. Kalau kadarullah misalkan pasiennya itu hamil, lalu dia juga menderita epilepsi, maka kita eh, nggak mungkin nggak kita obatin ya, tapi nggak mungkin juga nutrisi ibu hamilnya nggak kita berikan. Maka yang bisa kita lakukan adalah tetap memberikan suplemen asam folat gitu ya untuk setiap hari gitu untuk semua wanita yang berpotensi melahirkan anak. Kalau bisa jangan ada kombinasi anti epilepsi, gitu ya. Kalau memang memungkinkan, gitu. Kemudian kalau sudah dipilih obatnya, maka kita coba dengan dosis terendah yang mengontrol kejangnya, gitu ya. Jangan langsung dikasih yang tinggi. Lalu kemudian lanjutkan farmakoterapi yang paling baik untuk mengontrol kejang sebelum kehamilan. Contoh, misalkan sebelumnya dia sudah epilepsi ya, lalu dia mengkonsumsi obat A, anti epilepsi obat A, yang mana selama dia menggunakan obat A sebelum hamil, kejangnya tuh terkontrol dengan baik. Maka kita nggak perlu ganti, tapi lanjutkan, gitu ya. Kecuali obatnya tadi yang teratogenik, ya, yang menyebabkan kecacatan pada anaknya. Kemudian pantau konsentrasi serum ASM, balik lagi ASM itu anti seizure medicine. Jadi kita pantau konsentrasi serum ASN pada awal kehamilan dan setiap bulan sesudahnya. Tadi ya profil farmakokinetiknya ya dihitung gitu. Berapa nih kadar si anti seizure medisinya di dalam darah gitu. Kemudian sesuaikan dosis untuk mempertahankan konsentrasi serum dasar gitu ya. Kemudian berikan vitamin K tambahan selama bulan ke-8 kehamilan untuk wanita yang menerima ASM yang menginduksi enzim. Kemudian setelah dia melahirkan gitu ya, setelah dia postpartum, pantau konsentrasi obatnya. Lalu setelah dia postpartum apakah dihentikan obatnya? Tidak gitu. Obatnya tetap dilanjutkan tapi dengan adjustment dosis gitu ya, penyesuaian dosis. Nah, hindari valproat. Tadi ya, teratogenik kan obat valproat, maka hindari valproat. Namun kalau memang dia epilepsi, kemudian dia hamil, kemudian ada kondisi yang mengkontraindikasikan pasien untuk menerima obat-obat lain selain valproat, maka mau tidak mau valproatnya tetap diberikan, gitu. Jangan sampai kita takut, jangan sampai dia kejang dan kita tidak berikan obat, malah lebih membahayakan, gitu. Bu, bagaimana kondisi ketika memang pasiennya harus diberikan valproat? Maka terus pantau pasiennya, gitu ya. Berarti pasiennya juga harus rutin untuk check up, gitu ya. Dilihat kalau hamil kan di USG ya, gitu ya. Kalau orangnya atau pasiennya punya rezeki lebih, pergi ke dokter subspesialis, bukan spesialis lagi, tapi subspesialis, di mana dokter subspesialis itu dia bahkan bisa paham ada terjadinya kecacatan kromosom atau tidak, gitu ya. Intinya kalau memang terpaksa valproat adalah pilihan yang hanya bisa diberikan pada pasien, tetap diberikan dengan pemantauan ketat atau monitoring ketat.
Maaf, terputus. Kita sampai mana tadi adik-adik? Kemudian Pertimbangan waktu untuk ibu hamil. Oh, pertimbangan untuk kehamilan. Ini ya, jadi hindari phenytoin dan carbamazepin pada pasien hamil gitu karena dia bisa menyebabkan kelainan pada langit-langit. Kemudian perhatikan juga valproat karena dia bisa menyebabkan hepatotoksisitas, kemudian menyebabkan neural tube defect, kemudian bahkan bisa menyebabkan trombositopenia dan lain-lain. Itu ya. Kalau misalkan dia ada penyakit komorbid gitu, maka diobati penyakit komorbidnya beserta epilepsi dan coba dilihat ada nggak kira-kira obat tersebut berinteraksi. Kalau misalkan pada pasien dia epilepsi, kemudian terjadi sakit kepala, biasanya agen ASM yang digunakan itu adalah valproat dan topiramate. Tapi tidak menutup kemungkinan obat lain juga bisa. Gitu. Tapi kalau dia misalkan ada eh, dengan kondisi khusus seperti sakit kepala, maka bisa diberikan valproat atau topiramate. Hmm, film. Nah, kalau misalkan kondisinya dia harus switch obatnya gitu ya, beralih obat, maka harus beberapa ada hal yang perlu diperhatikan. Misalkan kalian obat A, misalkan valproat mau pindah ke topiramate. Tidak bisa langsung di switch adik-adik gitu ya. Nggak bisa valproatnya dihentikan, langsung masuk topiramate. Tapi kita harus melakukan tapering off. Jadi obat pertamanya itu, jadi si obat valproatnya itu harus dihentikan secara perlahan. Itu jadi dilakukan regimen gitu. Ya, jadi misalkan valproatnya diturunin atau lakukan tapering off gitu ya. Nanda ada yang lucu, nanti nggak bisa jawab, nangis ke saya. Kuliahnya ketawa, ketawa. Oke. Nah, hal-hal yang seperti ini tuh kalau kalian nangis-nangis ke saya, minta, Bu, tambah 0,5. Nah, itu saya tuh nggak berkenan tuh. Ya, jadi ketika ada obat valproat dan topiramate, dia mau dipindah nih dari valproat mau jadi topiramate, maka valproatnya harus diturunkan secara perlahan, kemudian eh, si topiramatnya masuk. Gitu ya. Jadi biasanya obat baru dimulai dengan dosis awal yang rendah secara bertahap, kemudian ditingkatkan selama beberapa minggu gitu. Si valproatnya diturunkan, topiramat masuk tapi dengan dosis yang rendah. Bertahap topiramatnya akan naik dosisnya, kemudian si valproatnya akan diturun-turunkan sampai akhirnya dia sudah tidak ada. Oke. Apakah epilepsi itu adalah obat yang diminum seumur hidup? Tidak, adik-adik. Gitu ya. Epilepsi itu bisa dihentikan obatnya. Namun gitu ya, ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan. Gitu. Epilepsi umumnya dianggap sebagai seumur hidup yang membutuhkan pengobatan berlanjutan, sehingga banyak pasien yang tidak mau minum obat. Namun ada beberapa case atau pada beberapa pasien yang bebas kejang mungkin ingin menghentikan pengobatan mereka. Pasien yang menjadi bebas kejang setelah operasi untuk epilepsi mungkin memiliki obat yang dikurangi secara perlahan mulai 1 hingga 2 tahun setelah operasi. Atau misalkan banyak pasien akan memilih untuk tetap menggunakan setidaknya satu obat setelah operasi yang berhasil untuk memastikan mereka tetap bebas kejang. Epilepsi dianggap sembuh jika pasien tetap bebas kejang selama 10 tahun dan tidak menggunakan obat antiepilepsi setidaknya 5 tahun. Balik lagi, penghentian obatnya harus dilakukan secara bertahap hanya setelah pasien bebas kejang selama 2-5 tahun dengan hati-hati mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Misalkan tidak ada kejang selama 2-5 tahun.
kemudian pemeriksaan neurologisnya normal, kecerdasannya normal. Kenapa? Karena bagian otak tadi, kalau kalian ingat waktu depresi kan banyak faktor yang diatur pada otak ya, berpikir, inisiasi, pengambilan keputusan, kognisi, memori, pembelajaran, dan lain sebagainya. Kejang vokal atau umum tapi tipenya tunggal atau biasanya dilakukan pemeriksaan EEG itu hasilnya normal gitu ya. EEG-nya normal dengan pengobatan. Gitu. Jadi dia punya chance untuk bisa tidak mengkonsumsi terapi epilepsi. Oke. Kita sampai jam berapa ya adik-adik ya? 10.40 Ibu. 10.40. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Ibu, Ya. Ibu izin bertanya, untuk epilepsi sendiri ini penyebabnya apakah bisa dari genetik ya Bu? Karena berdasarkan yang saya lihat ada tetangga saya Bu, jadi setiap keturunannya itu dia pasti ada yang mengalami epilepsi pada usia remaja. Oke. Terima kasih. Jangan lupa PJ-nya dicatat ya. Ini kamu siapa tadi yang nanya ya? Cantika Bu. Oke. Cantika, ini kamu bisa lihat. Jadi secara etiologi atau faktor penyebab, genetik itu memang berperan penting atau menjadi salah satu faktor yang dapat memicu kerabat dekatnya itu mengalami epilepsi juga. Gitu. Jadi ada satu, saya belum baca secara, maksudnya kalau depresi kan sudah jelas ya, genetiknya ada 4 gitu. Tapi epilepsi saya belum baca, mungkin nanti saya baca lagi gitu ya. Gen apa sih yang, maksudnya gen secara khusus menyebabkan epilepsi itu apa gitu. Saya belum tahu. Tapi memang faktor genetik itu menjadi faktor penyebab salah satu yang akan menyebabkan pasien itu mengalami epilepsi. Jadi kalau misalkan ayahnya epilepsi, maka kerabat dekatnya juga berpotensi untuk mengalami epilepsi juga. Itu ya. Ada lagi? Ibu, saya izin bertanya. Iya, boleh. Baik Ibu, saya ingin bertanya yang terkait manajemen pada ibu hamil. Nah, itu kan kalaupun terpaksa memang harus mengonsumsi obat tadi yang Roat. ya, ini Bu katanya kalau walaupun itu dosisnya rendah, saya ada baca kalau konsumsi asam folatnya itu harus yang dosis tinggi. Kira-kira itu apakah benar dan apakah jika fosforatnya dan rendah dan asam folatnya sudah tinggi itu masih termasuk aman nih Bu untuk bayinya nanti gitu. Gimana, Dek? Tadi kan yang Kalau asam valproatnya tinggi, walaupun asam valproatnya sudah rendah dan konsumsi asam folatnya ini sudah tinggi, apakah masih tergolong aman untuk bayinya nanti, Bu? jadi yang Adel tanya, walaupun dia sudah konsumsi tinggi valproat, apakah akan konsumsi tinggi asam folat itu akan menyebabkan kejang, gitu kah tadi? Gimana? Kalau valproatnya tinggi? Valproatnya kan dianjurkannya rendah ya, Ibu? Valproatnya. Oh iya, valproatnya rendah. Ada baca kalau rendah itu ditingkatkan juga untuk konsumsi asam folatnya. Nah, itu apakah benar Ibu? Dan kalau benar, apakah konsumsi tersebut itu sudah cukup aman untuk kandungan bayinya itu, Ibu? Jadi hubungannya dengan asam folat ya? Iya, Ibu. Asam folat itu pada pasien hamil tanpa epilepsi pun akan mengkonsumsi asam folat, Adel. Karena asam folat itu memang dibutuhkan untuk janinnya, gitu ya, sebagai asupan untuk bayinya. Lalu kalau misalkan valproatnya, maaf nih ya, saya nggak, mungkin saya juga karena sakit nih Del, saya jadi agak sulit konsentrasi. Tapi kalau misalkan dibenarkan ya, jadi kalau misalkan digunakan valproat itu apakah akan mempengaruhi ibu hamilnya? Iya, Bu. Apakah asam folatnya perlu ditingkatkan, Ibu, ininya dosisnya kalau dia mengonsumsi valproatnya? Oh iya. Nah, jadi si
asam folat itu Adel, dia itu kan mau ibu hamil maupun tidak hamil itu kan akan membutuhkan asam folat ya. Asam folat itu kan nanti dia bantu perkembangan sel darahnya, kemudian membantu siapa tadi membantu sistem saraf pada bayi gitu ya, pada janinnya gitu. Jadi kalau misalkan dia menggunakan valproat, yang Adel baca asam folatnya harus ditingkatkan gitu ya. Nah, Iya, Adel, kalau memang yang Adel baca valproat itu bisa, kalau mau gunakan valproat maka harus dilakukan peningkatan asam folat gitu ya. Nanti saya coba baca. Tapi kalau memang kenapa sih Bu kejadiannya seperti itu, yang bisa saya simpulkan adalah Adel tadi eh, obat anti epilepsi itu dia akan berubah bisa menjadi penginduksi atau penginhibisi enzim. Kemungkinan kenapa dia harus menambahkan asam folatnya gitu ya pada pasien pengguna valproat karena si valproatnya ini berfungsi sebagai induksi enzim yang mana ketika valproat bersifat induksi enzim maka dia akan mengakibatkan asam folatnya itu cepat untuk dirubah menjadi tidak aktif. Ya, akibatnya kadar asam folat akan jadi rendah. Nah, mengapa jadinya asam folat perlu ditingkatkan? Karena tadi kalau dia digunakan, kan nggak mungkin nih pasiennya nggak minum obat anti epilepsi ya tadi saya bilang. Memang kondisinya sudah mengkhawatirkan dan cuma bisa valproat, ya tentu valproatnya akan tetap diberikan. Tapi valproatnya bersifat induksi enzim yang mengakibatkan asam folatnya itu cepat dirubah menjadi tidak aktif. Kalau dia cepat dirubah menjadi tidak aktif, akibatnya asam folat itu kadarnya akan rendah di dalam darah. Sedangkan pada pasien hamil, asam folat itu sangat dibutuhkan tadi dalam pembentukan sel darah merah, pembentukan perkembangan otak gitu ya, kemudian pengembangan saraf gitu. Nah, makanya kalau memang eh, si valproat ini dia bersifat penginduksi enzim yang mengakibatkan kadar valproatnya rendah, maka asam folatnya harus segera ditingkatkan dosisnya agar si ibu hamilnya dan anaknya dapat nutrisi melalui asam folat, tapi kejangnya juga dapat teratasi dengan baik. Kan nggak mungkin ya, valproatnya nggak usah diberikan, kasihan nanti malah meninggal anaknya di dalam kandungan, bahkan bisa membahayakan, mengancam nyawa, mengancam kedua nyawa gitu, baik anaknya maupun ibunya gitu. Jadi mengapa asam folatnya harus ditingkatkan? Karena kadarnya jadi cepat lebih rendah karena adanya asam valproat gitu ada. terima kasih Ibu. Oke. Terakhir, udah habis ya waktunya. Ya udah, nggak usah lagi. Nanti kalau mau nanya boleh via chat atau email gitu ya. Sudah siap proses adik-adik? Soalnya 2 ya. Soalnya 2 dan 2 menit. Oke. Bismillah dulu kalian, bismillah, baca doa gitu ya. Karena nggak ada pretest. Oke, adik-adik. Hari ini kita nggak ada pretest, nggak ada post test juga. Selamat menikmati libur karena hari ini adalah alhamdulillah. Karena adalah minggu terakhir kita untuk kuliah ya. Karena bentar lagi mau lebaran ya. Berarti kita tinggal satu ya adik-adik ya. Nyeri ya. Pain manajemen. Saya minta maaf ya karena saya kemarin nggak bisa hadir. Akibatnya nanti kalian harus mencari waktu pengganti setelah lebaran ya. Minta tolong ya adik-adik. Oke. Nanti berarti kita ada 4 materi ya. Tiroid, depresi, epilepsi, dan juga nyeri gitu ya. Nanti kita pikirkan bagaimana teknisnya. Yang jelas selama ujian nanti kalian hanya belajar 2 topik. Jadi persiapkan diri hanya 2 topik. Jadi nggak 4 topiknya. Nanti akan kita divide gitu ya, divide into subjek per mahasiswa. Artinya eh, misalkan Adel nanti dapatnya cukup belajar, dia ujiannya depresi dan tiroid misalkan, atau misalkan epilepsi dan nyeri gitu ya. Artinya supaya kalian lebih fokus belajarnya juga gitu. Tapi bukan berarti kalian lupakan 4 materi yang sudah saya ajarkan ya gitu. Nanti
saya akan diskusi bersama para PJ kelas kalian masing-masing dan membagi. Tentu pembagiannya tidak berdasarkan saya, nanti kita undi misalkan pakai apa gitu yang bisa divide gitu ya, membagi kalian nanti dapatnya materi yang mana gitu ya. Harapannya adalah ketika nanti ujiannya topiknya dikhususkan gitu ya, satu mahasiswa itu dua orang, satu mahasiswa itu dua topik, kalian bisa fokus dan memperoleh nilai yang baik gitu ya. Dari sini paham ya, nanti kita ujiannya. Berarti untuk epilepsi kita nggak ada pretest, nggak ada post-test. Nanti nyeri kita bertemu setelah lebaran, tentu ada pretest berarti ya. Berarti dipersiapkan dengan baik. Dan adik-adik, ini adalah minggu terakhir saya untuk maksudnya selama puasa, ini adalah hari terakhir untuk perkuliahan. Saya harap selamat menikmati hari libur dan selamat menyambut hari Idul Fitri. Saya minta maaf jikalau selama perkuliahan terdapat perkataan atau tindakan saya yang kurang berkenan. Semoga kalian bisa mengambil baik-baiknya saja dan jangan dicontoh kalau misalkan ada yang tidak baik dari saya. Itu saja, selamat menjalani puasa. Kita akhiri perkuliahan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilakan. Berdoa selesai. Baik adik-adik, saya akhiri kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bu. Keluar ya.